Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kanda Agung Kusuma, mahasiswa MM UGM Yogyakarta, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Samudra Biru, Studi pada PT XYZ, yang akan saya mulai. PT XYZ berdiri pada 2016 sebagai perusahaan berbasis teknologi di industri kelautan dan perikanan yang menawarkan kemudahan akses permodalan, edukasi nelayan, dan pengembangan produk hasil laut, dan pemasaran. Tren peningkatan pada konsumsi produk perikanan dan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia serta meningkatnya jumlah transaksi uang elektronik mempengaruhi banyaknya perusahaan serupa PT XYZ bermunculan. Pada 2020, ada sekitar 700 lebih perusahaan yang ada di industri kelautan dan perikanan yang memiliki model bisnis menyerupai PT XYZ. Kebanyakan dari mereka mengandalkan inovasi teknologi dan strategi bakar uang untuk dapat bertahan dalam industri. Dalam beberapa kasus, terlalu mengandalkan inovasi teknologi dan strategi bakar uang dapat berujung pada berakhirnya operasional bisnis, seperti pada kasus mataharimall.com. Dalam Budiansah 2019, saat itu mereka merekrut 300 insinyur untuk fokus pada penciptaan inovasi teknologi dan melupakan apa yang menjadi tujuan awalnya, apakah memindahkan fisik toko ke internet atau membangun pasar baru secara digital. Kondisi industri kelautan dan perikanan yang dipenuhi oleh perusahaan serupa PT XYZ menyebabkan produk yang ditawarkan cenderung serupa tanpa adanya nilai pembeda yang signifikan ditawarkan kepada pembeli. Yang sedikit mulai berpengaruh pada pencapaian misi PT XYZ yang teralihkan dari meningkatkan kesejahteraan nelayan menjadi memenangkan persaingan. Data KKP 2021 menyebutkan bahwa total nelayan kecil 2019 ada lebih dari 2 juta jiwa, sedangkan hingga 2020, total nelayan yang bergabung bersama PT XYZ baru sekitar 0,75%-nya. Belum lagi tuntutan perbaikan kesejahteraan nelayan yang masih konsisten disuarakan dari 2010 hingga 2021 yang diadopsi dari Krisna 2021 menjadi bukti nyata adanya peralihan tersebut. Potensi besar pada industri kelautan dan perikanan mendorong terbukanya pintu persaingan yang semakin lebar dan tensi persaingan yang meningkat. Terbukti dengan banyaknya perusahaan serupa PT XYZ yang bermunculan. Hal ini menyebabkan produk yang ditawarkan cenderung serupa karena perusahaan terjebak pada penerapan praktik sukses yang sama untuk memenangkan persaingan. Dapat dilihat pada gambar berikut, pasar digital produk ikan salmon yang ditawarkan kepada pembeli cenderung serupa dari sisi tampilan dan pemasarannya, dan lebih mengarah pada perang harga. Belum lagi PT XYZ harus menghadapi potensi terjebak dalam inovasi teknologi yang berpotensi semakin menjauhkan PT XYZ dalam merealisasikan misinya, sehingga dibutuhkan antisipasi dengan penciptaan inovasi nilai yang dapat dilakukan dengan penerapan strategi Samudra Biru sebagai antitesis persaingan. Maka untuk dapat terhindar dari persaingan, peneliti mencoba membantu dengan mengidentifikasi apa saja faktor persaingan dan investasi di industri kelautan dan perikanan pada sektor perdagangan digital berdasarkan kanvas strategi dalam memformulasikan strategi Samudra Biru bagi PT XYZ, serta mengidentifikasi faktor pembentuk inovasi nilai dalam memformulasikan strategi Samudra Biru menggunakan rangka 4 aksi yang dibantu kisi-kisi hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah membantu PT XYZ mengidentifikasi faktor-faktor persaingan dan investasi utama di industri kelautan dan perikanan pada sektor perdagangan digital di Indonesia yang digunakan untuk memformulasikan inovasi nilai bagi PT XYZ menggunakan strategi Samudra Biru. Manfaatnya bagi PT XYZ adalah dapat dijadikan sebagai alternatif langkah strategis pengambilan keputusan untuk menghindari persaingan dalam Samudra Merah dan jebakan inovasi teknologi dengan menciptakan inovasi nilai melalui strategi Samudra Biru. Sedangkan bagi peneliti bermanfaat untuk tambahan referensi dan pengetahuan tentang cara mengidentifikasi dan memformulasikan strategi Samudra Biru pada suatu bisnis. Teori yang digunakan pada penelitian ini berbasis pada penelitian dari Kim dan Moberg 2005 yang menyatakan bahwa persaingan menjadi tidak relevan ketika perusahaan mampu menciptakan Samudra Biru yang tercipta dari inovasi nilai. Inovasi nilai merupakan hasil dari upaya penurunan biaya dari sisi produsen sekaligus upaya peningkatan nilai dari sisi pembeli. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, apabila bagian hapuskan dan ciptakan tertutupi, maka dapat mendefinisikan bagaimana proses tersebut terjadi. Namun, belum menjadikannya utuh karena membutuhkan bagian hapuskan dan ciptakan sebagai upaya menjadikan penawaran perusahaan berbeda dengan perusahaan lain. Maka, agar dapat menciptakan inovasi nilai, digunakan alat analisis berupa kanvas strategi yang menggambarkan cara suatu perusahaan membentuk penawarannya kepada pembeli dibandingkan dengan penawaran dari pesaing atau rata-rata perusahaan dalam industri secara umum.
Selanjutnya, rangka 4 aksi, seperti yang tampak pada gambar, membantu pembentukan inovasi nilai dengan menjawab 4 pertanyaan dari 4 bagian hapuskan, kurangi, tingkatkan, dan ciptakan tersebut, serta kisi-kisi hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan untuk membantu proses identifikasi agar tetap berjalan seimbang pada keempat bagiannya dalam menjalankan rangka 4 aksi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga menggunakan alat analisis serupa, seperti pada penelitian Raja Sekarang 2016, Alam dan Islam 2017, Diduk dan Aun 2019, serta Nelson dan Bahanan 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut rangka penelitian yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu untuk dapat menjawab pertanyaan pertama penelitian terkait identifikasi faktor-faktor persaingan dan investasi. Digunakan alat analisis kanvas strategi. Selanjutnya, penciptaan inovasi nilai dilakukan dengan kisi-kisi hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan yang membantu proses alat analisis rangka 4 aksi. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada pihak manajemen PT XYZ untuk mengetahui gambaran umum perusahaan dan penawaran kepada pembeli, serta wawancara serupa kepada 10 pembeli B2C produk perikanan daring yang bertujuan mengetahui faktor pendorong mereka berbelanja dan harapannya. Kemudian hasil wawancara dijadikan acuan untuk membuat kuesioner kepada pembeli B2C produk perikanan daring yang dibagikan kepada 120 responden. Tujuannya untuk mengukur tingkat penawaran yang diberikan pada faktor persaingan dan investasi oleh PT XYZ dan 3 perusahaan lain yang dijadikan pembanding dalam penelitian ini. Selain wawancara dan kuesioner, penelitian ini juga menggunakan diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan setelah hasil rekapitulasi jawaban kuesioner diketahui. Diskusi dilakukan bersama satu tim yang terdiri dari 3 narasumber perwakilan PT XYZ, yaitu General Director, Channel Sales Officer for Traditional Market, Mobile Engineer PT XYZ, yang bertujuan untuk menjawab 4 pertanyaan dalam rangka 4 aksi. Untuk memastikan instrumen penelitian berupa wawancara, kuesioner, dan diskusi kelompok terpumpun menghasilkan data yang valid dan reliable, digunakan data pembanding dari sumber sekunder, publikasi, dan penelitian terdahulu oleh Bappenas 2016 serta Mundinger dan Aulia 2001 sebagai langkah triangulasi data. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, hasil pengumpulan data dianalisis menggunakan 3 alat analisis. Untuk pertanyaan pertama, digunakan alat analisis kanvas strategi, dan untuk pertanyaan kedua, digunakan alat terangka 4 aksi yang dibantu kisi-kisi hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Hasil wawancara awal dengan General Director PT XYZ ditemukan adanya kesesuaian permasalahan yang mendorong terbentuknya faktor persaingan dan investasi dengan publikasi Bappenas 2016, yaitu kesesuaian hasil tangkapan dengan permintaan pasar, kepastian persediaan ikan dan jaminan mutu hasil tangkapan yang merupakan bagian dari persoalan pelayanan pelanggan, kemampuan teknologi dan mutu ikan hasil tangkapan oleh Bappenas 2016. Hasil wawancara tersebut juga ditemukan kesesuaian karakteristik pembeli produk perikanan daring dengan penelitian terdahulu oleh Mundinger dan Aulia 2021, yaitu mayoritas pembeli B2C rumah tangga PT XYZ adalah kelompok usia muda yang memiliki sedikit waktu atau bahkan tidak ada untuk berbelanja produk perikanan secara langsung. Selanjutnya, hasil wawancara dengan pembeli B2C produk perikanan daring ditemukan 9 faktor pendorong mereka berbelanja produk perikanan secara daring, yaitu harga, kualitas produk, kelengkapan informasi yang ditampilkan, kesesuaian informasi dengan produk yang diterima, dan pengemasannya, variasi produk yang ditawarkan, kecepatan tanggapan layanan pembeli, promosi yang ditawarkan, variasi metode pembayaran, serta fleksibilitas waktu pengiriman. Yang juga ditemukan kesesuaian dengan publikasi Bappenas 2016 terkait penjabaran dari pelayanan pelanggan, kemampuan teknologi, dan mutu ikan hasil tangkapan. Hasil wawancara tersebut juga menemukan faktor yang diharapkan pembeli untuk dapat ditingkatkan, yaitu layanan yang lebih memudahkan, kualitas produk yang semakin baik, lebih banyak promo, dan layanan pembeli yang prima. Hasil kuesioner yang disebarkan kepada 120 pembeli B2C produk perikanan secara daring terkumpul sebanyak 74 dari target 60 responden yang menjawab. Terdapat 58 responden yang bekerja sebagai karyawan swasta, dan 16 responden bekerja sebagai pekerja lepas atau freelancer. Dengan rentang usia 62 responden berusia 22 hingga 27 tahun dan 12 responden berusia 28 hingga 34 tahun. Responden menilai 4 produk perikanan dari PT XYZ dan 3 perusahaan lain yang sebagai pembanding berdasarkan pada 9 faktor persaingan dan investasi yang ditemukan sebelumnya. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor 1 hingga 5. Semakin rendah angka yang diberikan, maka semakin rendah tingkat penawaran yang ditawarkan setiap faktor persaingan dan investasi oleh produk PT XYZ dan 3 perusahaan sejenisnya. Hasil jawaban tersebut dihitung rata-ratanya
yang kemudian direkapitulasi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nilai rata-rata industri diperoleh dengan cara yang sama untuk memperoleh nilai rata-rata perusahaan pada setiap faktornya. Hasil rekapitulasi selanjutnya dimasukkan ke dalam alat analisis kanvas strategi yang hasilnya seperti pada gambar berikut. Terlihat secara jelas adanya garis yang terhubung pada setiap faktor dari masing-masing perusahaan yang disebut sebagai profil strategis perusahaan, membentuk pola yang cenderung serupa. Hal ini menunjukkan bahwa PT XYZ saat ini berada dalam samudera merah dengan menerapkan praktik sukses yang sama untuk memenangkan persaingan. Selain itu juga terdapat 4 faktor yang tingkat penawarannya rendah dibandingkan rata-rata industri oleh PT XYZ, yaitu kesesuaian informasi dengan produk yang diterima dan pengemasannya, variasi produk, kecepatan tanggapan layanan pembeli, serta promosi yang ditawarkan. Dan satu faktor yang tingkat penawarannya ada di atas rata-rata industri namun dinilai negatif oleh pembeli, yaitu harga. Selanjutnya, hasil diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan dengan tim perwakilan PT XYZ untuk menjawab 4 pertanyaan rangka 4 aksi yang dimasukkan ke dalam kisi-kisi hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan, menemukan bahwa upaya hapuskan yang harus dilakukan adalah hapuskan rantai pasokan yang panjang dan kepemilikan peralatan menangkap ikan, kurangi kegiatan tangkap yang tidak sesuai kebutuhan pembeli, tingkatkan kualitas produk perikanan, dan ciptakan program nilai limbah. Peneliti juga mencoba menganalisis langkah-langkah yang sudah dan potensi yang dapat dilakukan PT XYZ untuk menciptakan nilai bagi pembeli. Hasilnya mengarahkan pada upaya hapuskan situs atau aplikasi perdagangan sendiri yang tidak memiliki nilai pembeda, kurangi kelengkapan informasi yang ditampilkan, tingkatkan perluasan kemitraan strategis, dan ciptakan citra misi PT XYZ pada produk perikanan yang dijual. Hasil analisis kisi-kisi sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi rangka 4 aksi yang sesuai dengan PT XYZ, dan hasilnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Hapuskan situs atau aplikasi perdagangan sendiri yang tidak memiliki nilai pembeda. Kurangi kelengkapan informasi yang ditampilkan karena menjadi faktor yang direspon berlebihan oleh PT XYZ. Peningkatan perluasan kemitraan strategis dapat menjadi solusi yang mampu meningkatkan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pembeli. Dan terakhir, peningkatan perluasan kemitraan strategis dapat digunakan oleh PT XYZ juga pada realisasi program nihil limbah serta pengurangan kelengkapan informasi yang ditampilkan menjadi ruang strategis untuk PT XYZ meningkatkan kesadaran merek dengan menampilkan citra misinya pada produk yang dijual sebagai nilai pembeda yang signifikan. PT XYZ perlu melakukan penyesuaian tingkat penawaran yang rendah pada 5 faktor persaingan dan investasi, yaitu kesesuaian informasi dengan produk yang diterima dan pengemasannya, variasi produk, kecepatan tanggapan layanan pembeli, serta promosi yang ditawarkan termasuk harga, dengan mengupayakan realisasi pada hasil analisis rangka 4 aksi. Upaya hapuskan dapat memberikan ruang penghematan biaya yang dapat dialihkan ke faktor yang dianggap penting oleh pembeli, seperti peningkatan kualitas produk melalui investasi pada penyimpanan beku oleh PT XYZ. Upaya kurangi dapat memberikan nilai pembeda pada produk yang ditawarkan karena dinilai serupa selama ini. Hal ini terlihat dari deskripsi produk, lebih dominan digunakan untuk menjelaskan proses pengiriman dan retur produk dibandingkan dengan penjelasan produk itu sendiri. PT XYZ juga lebih dominan menggunakan kelengkapan informasi yang memanfaatkan ruang deskripsi produk secara maksimal. Menurut agensi pemasaran yang diadopsi dari situs Dreambox 2022 menyebutkan bahwa tampilan visual yang menarik mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 90%. Maka respon berlebihan pada faktor kelengkapan informasi yang ditampilkan untuk dijadikan nilai pembeda perlu disesuaikan. Upaya peningkatan perluasan kemitraan strategis dapat mendorong penghematan, juga peningkatan pada faktor persaingan dan investasi yang dinilai rendah penawarannya oleh pembeli, serta potensi mempelajari kapabilitas baru yang dapat menjadi pemicu lahirnya ekosistem bisnis yang efisien. Kemudian, potensi realisasi program nihil limbah oleh PT XYZ dapat berjalan selaras dengan upaya tingkatkan sebelumnya apabila dilakukan dengan peningkatan perluasan kemitraan strategis bersama universitas yang memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi yang dapat bersinergi bersama dengan kemampuan dan pengalaman PT XYZ menjangkau pembeli dalam industri. PT XYZ juga dapat menggunakan ruang pada upaya kurangi dan tingkatkan untuk merealisasikan citra misinya pada produk yang dijual, mengikuti langkah coklat dalam yang memanfaatkan kemasan produk sebagai sarana bercerita yang berkaitan dengan budaya, ide, maupun konten lainnya kepada pembeli dalam Rinaldi 2020, serta memanfaatkan limbah operasional sebagai ciri khas melalui penggunaan pengemasan yang unik, serupa dengan yang dilakukan oleh Bureo dalam memanfaatkan limbah jaring ikan untuk membuat produk pakaian dan skateboard yang diadopsi dari situs Bureo 2022.
Simpulan dari penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu ditemukan 9 faktor utama persaingan dan investasi pada industri kelautan dan perikanan sektor perdagangan digital, yaitu harga, kualitas produk, kelengkapan informasi, kesesuaian informasi dengan produk yang diterima dan pengemasannya, variasi produk, kecepatan tanggapan layanan pembeli, promosi yang ditawarkan, variasi metode pembayaran, serta fleksibilitas waktu pengiriman. Dan PT Exejet dapat menciptakan inovasi nilai sebagai perwujudan terciptanya samudra biru dengan menghapuskan faktor keharusan membuat situs atau aplikasi perdagangan sendiri yang tidak memiliki nilai pembeda bagi pembeli, mengurangi faktor kelengkapan informasi yang ditampilkan, meningkatkan faktor perluasan kemitraan strategis, dan menciptakan faktor program nihil limbah serta citra misi PT Exejet pada produk perikanan yang dijual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.